Halo sob, jumpa lagi di Menyan Elektronik. Kali ini saya akan berbagi tips juga tutorial bagaimana caranya untuk membersihkan bunga es dengan cepat dan aman tentunya. Oke, bisa dilihat ini bunga esnya tebal sekali ya sob. Nah, bisa dilihat, nampak tebal sekali di atas dan di samping kanan kiri. Oke, untuk langkah awalnya kita cabut steker listriknya. Nah, ini sudah dalam keadaan mati untuk kulkasnya, sudah dalam keadaan off. Lalu kita ambil dulu isinya. Oke, ambil dulu isinya di freezer. Untuk yang lain dibersihkan juga bisa, ataupun diambil dulu juga bisa isinya yang lain, ataupun untuk freezernya saja, karena yang kita bersihkan terutama adalah freezernya. Kita bersihkan bunga esnya. Dan langkah selanjutnya adalah kita siapkan kipas angin. Kenapa kita siapkan kipas angin? Karena kita nanti akan mengipasnya ataupun menyimpan kipas angin di depan freezer seperti ini. Nah, kita nyalakan lalu kita kipas di bagian freezernya. Nah, seperti ini. Kita biarkan saja dikipas seperti ini. Nah, usahakan pas di depan freezernya ya sob. Waduh, ini ternyata masih berputar nih kipasnya. Lupa tidak dikunci. Oke, kita posisikan yang pas di depan freezer. Nah, seperti ini. Untuk di tutorial di sobat-sobat yang lain banyak yang menganjurkan pakai air panas ataupun siram air. Tapi kalau saya pribadi tidak menganjurkan cara itu. Karena kalau pakai air panas nanti bisa berakibat ataupun beresiko pada evaporator untuk kulkas itu sendiri, ataupun evaporator freezer. Jadi untuk cara yang saya anjurkan ini adalah cara yang aman. Ataupun cara yang lain adalah kita matikan kulkasnya, kita biarkan 1 malam, besoknya pasti sudah mencair untuk bunga esnya. Namun di sini saya pakai kipas supaya lebih cepat lagi dan untuk kulkasnya bisa digunakan kembali. Untuk cara yang saya lakukan ini kurang lebih 1 jaman itu sudah cair untuk bunga esnya. Jadi menurut saya ini lebih aman, juga bisa dibilang lebih cepat daripada dibiarkan 1 malam. Karena kalau sudah cair kan untuk kulkasnya bisa kita pakai lagi ataupun kita bisa fungsikan kembali. Jadi tidak menunggu waktu yang lama seperti itu. Oke, untuk sobat yang belum gabung, ayo. Sampai sini yang belum gabung siapa? Ayo. Silakan like, comment, share, subscribe. Juga aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Menyan Elektronik. Juga saya lebih bersemangat lagi untuk berbagi konten, berbagi tutorial, supaya bisa lebih bermanfaat lagi untuk sobat-sobat yang lain, khususnya pemula seperti saya, bisa belajar bersama di sini. Dan yang sudah dukung, sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Masih setia dengan Menyan Elektronik. Dengan dukungan Anda, saya juga lebih semangat lagi untuk berbagi ilmu, berbagi wawasan, berbagi pengalaman. Intinya di sini kita belajar bersama-sama
saling sharing, berbagi pendapat ataupun berbagi pengalaman. Dan bagi sobat yang mempunyai pengalaman yang lain ataupun mempunyai cara yang lebih cepat, lebih efisien, bisa tulis di kolom komentar supaya sobat-sobat yang lain yang lagi belajar bisa belajar juga dengan melihat komen-komennya, baca komen, bisa belajar intinya. Oke, setelah bunga esnya sudah bersih ataupun sudah mencair semua, selanjutnya kita bersihkan sisa-sisa airnya ataupun kotorannya kita bersihkan. Di sini saya lebih senang menggunakan tisu untuk membersihkannya supaya airnya bisa langsung meresap ke tisu. Jadi lebih aman menurut saya. Kalau pakai kain nanti takutnya menggores. Jadi saya pribadi lebih suka menggunakan tisu. Saya bersihkan, saya lap pakai tisu. Untuk sisa-sisa airnya, usahakan untuk sisa-sisa airnya bersih semua ya sob. Jangan sampai masih ada sedikit air ataupun masih berair, supaya lebih maksimal untuk hasilnya. Karena kalau masih ada sisa-sisa airnya nanti bisa jadi es ataupun bunga es lagi. Oke, setelah selesai untuk membersihkan, sebelum kita simpan es batu, usahakan di bawahnya ataupun di freezernya kita kasih plastik dahulu. Tujuannya supaya memudahkan kita nantinya saat ambil es batu dan tidak melukai untuk evaporatornya. Selanjutnya adalah tips buat mengurangi terjadinya bunga es. Yang pertama, simpan kulkas pada ruangan yang bersuhu rendah. Lalu yang kedua adalah jangan simpan makanan yang masih panas ataupun masih berair ke dalam freezer supaya tidak terjadi penguapan di dalam freezer, karena penguapan itu bisa menimbulkan bunga es yang cepat. Lalu yang ketiga adalah berilah space ataupun ruang di antara freezer. Maksudnya kalau nyimpan barang itu jangan terlalu tepi. Jadi untuk bagian kanan, kiri, dan atas itu harus ada sisa ruang. Tujuannya adalah supaya sirkulasi di dalam freezer itu dalam keadaan baik. Lalu yang selanjutnya, tips yang keempat adalah kurangi durasi buka tutup pintu kulkas. Semakin sering dibuka pintunya itu juga pengaruh juga pada suhu di dalam kulkas. Oke, itu adalah 4 tips buat sobat-sobat semuanya supaya bisa mengurangi terjadinya bunga es. Bukan berarti tidak ada bunga es ya sob, tapi mengurangi proses terjadinya bunga es seperti itu. Karena mustahil jika kulkas tidak ada bunga esnya, kecuali kulkas yang seri terbaru yang sudah ada pemanasnya, itu baru tidak ada bunga esnya. Untuk kulkas yang seri lama itu pasti ada bunga esnya, namun untuk durasinya kita bisa kurangi dengan cara tips-tips yang sudah saya kasih tahu ke sobat-sobat semua, itu bisa menguranginya. Oke, sekian tutorial juga tips dari Menyan Elektronik. Semoga bisa menambah sedikit ilmu juga wawasan sobat-sobat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga bermanfaat.